Halo teman-teman semuanya, selamat datang di materi pertama pada video pembelajaran bahasa Inggris di channel YouTube yang berdebu ini. Dan tanpa basa-basi, kita akan langsung saja mulai ya. Hari ini kita akan belajar tentang noun atau kata benda. Nah, untuk spesifiknya lagi, definisi dari noun itu apa? Noun adalah semua hal yang ada di dunia kita. Selama hal itu nggak terikat pada suatu pekerjaan atau sifat karena itu punya ranah tersendiri. Jadi, selama nggak terikat dengan dua hal itu, maka mereka itu semua adalah noun. Contohnya adalah orang-orang atau people, baik benda hidup maupun benda mati itu semuanya satu, jadinya noun. Ada airport atau bandara, ada atom, ada poo, dan the beauty. Nah, untuk beauty ini sendiri kan berasal dari ada satu kata sifat kan namanya beautiful. Ternyata kata sifat ini bisa dibendakan loh dari adjektif menjadi noun. Jadinya dari beautiful menjadi beauty. Beauty di sini adalah noun. Dan untuk lebih detailnya lagi nanti kita akan bahas di video berikutnya yang terkait dengan kata sifat ya. Nah, selanjutnya tipe-tipe noun. Tipe-tipe noun sendiri untuk yang pertama ada yang namanya general dan common noun. General itu apa? Ya general itu umum kan. Jadi ada kata benda yang bersifat umum. Contohnya kayak gimana? Seperti animal, atau food, atau teacher, dan sebagainya. Contoh kalimatnya misalnya I love animal. Saya suka hewan. Nah, dari general ketika ingin kita jadikan sebagai kalimat yang common, jadi kita harus nyebut lagi nih noun lebih spesifiknya lagi. Contohnya, I love animal. Animal yang jenis apa? Seperti cat. I love a cat. I love a dog. Contoh lainnya adalah I have a cat. Untuk kategori kedua, kita mengenal countable dan uncountable noun. Nah, secara umumnya itu countable itu dapat dihitung dan uncountable itu nggak dapat. Contoh kalimat dari countable noun misalnya, There are 2 pens on my desk. Ada 2 pulpen di mejaku. Untuk uncountable noun itu nggak dapat dihitung. Seperti air, ada udara atau debu, selama nggak dikaitkan dengan, nggak dibantu dengan alat ukur lainnya itu nggak bisa kan, nggak bisa langsung to water, to dust, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya maksudnya adalah There's so much dust on my desk. Ada banyak debu di mejaku. Nah, untuk sekedar informasi, jadi kita di sini menggunakan penggunaan much pada uncountable noun, dan untuk countable kita menggunakan many. There are many pens. Maka sih maninya nggak bisa dihitung. Selanjutnya untuk lebih lanjut tentang countable noun, ternyata ada cabangnya lagi nih teman-teman. Yang pertama ada singular noun. Singular itu kan artinya tunggal, berarti kata benda yang bersifat tunggal atau satu. Contohnya tadi seperti ada child, ada pen, atau book. Nah, gimana caranya dari yang tunggal bisa kita jadikan banyak atau bentuknya plurals? Ternyata di sini
Untuk menjadi plural noun, kita harus memiliki beberapa aturan atau kita harus menghafal beberapa pola. Untuk pola yang pertama, kalau misalnya kita mau jadiin jamak, cukup tambahkan s untuk di beberapa kata benda. Seperti book, satu buku jadinya. Buku-buku cukup ditambahkan s. Seperti books. Ada car jadi cars, ada dog jadi dogs, ada cat jadi cats, dan sebagainya. Untuk aturan yang kedua, kalau misalnya kita ketemu noun yang akhiran katanya itu ada s, ss, sh, ch, x, atau z, maka kita cukup tambahin es. Contohnya di sini dari bus jadi buses, ada brush jadi brushes, ada box jadi boxes, dan sebagainya. Ketiga, nah kalau misalnya ada kata bendanya berakhiran konsonan plus y, maka kita tambahinnya huruf y. Salah nih. Kalau misalnya nounnya itu akhiran katanya konsonan plus y, maka kita ubah menjadi is. Seperti baby jadi babies, ada CD jadi series, party jadi parties. Yang keempat, tapi kalau misalnya huruf vokal, kan tadi konsonan nih. Jadi kalau misalnya sebelum y-nya ada huruf vokalnya, jadi cukup tambahkan s aja. Kalau konsonannya yaitu is, kalau misalnya vokalnya itu cukup ditambahin s. Misalnya dari boy jadi boys. Nah, sebelum huruf y kan ada huruf o nih. Jadi tambahin s. Begitupun dengan key. Ada huruf i sebelum y. Jadi tambahin s aja yaitu keys. Nah, berikutnya kalau misalnya akhiran f atau fe, di beberapa kasus kita tambahin fes. Misalnya jadi wolf jadi wolves, ada life jadi lives. Tapi nggak semuanya. Beberapa kasus juga kita cukup nambahin s. Misalnya jadi dari belief jadi beliefs. Selanjutnya, ada juga nggak diapa-apain. Cukup baik itu singular maupun jamak itu katanya itu sama. Nggak ada yang dimodif-modif. Contohnya sheep jadi sheep, fish jadi fish aja, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada juga nih non plurals yang bentuknya itu tidak beraturan atau kita kenal dengan irregular noun. Contohnya man jadi man, ada child jadi children, ada to jadi tit. Jadi kalau misalnya untuk kasus irregular noun ini kita harus benar-benar cari di kamusnya sendiri ya. Next, ada juga noun yang berasal dari bahasa Latin atau Yunani. Misalnya, dari fungus jadi fungi. Jadi, yang tadinya fungus itu akhirannya us, kita ganti us-nya nih menjadi huruf i. Ada juga untuk noun yang akhirannya is kita ganti jadi es. Misalnya jadi crisis, dari crisis menjadi crisis, dari thesis menjadi thesis. Dan ada juga akhiran on menjadi a. Contohnya phenomenon jadi fenomena, phenomenon jadi fenomena,
ada criterion jadi kriteria. Tapi ada juga beberapa kata benda yang betul-betul nggak bisa dijamak. Jadi status hukumnya itu cukup di regular noun aja. I'm sorry, maksudku singular noun ya. Jadi selamanya itu bakal tetap jadi singular. Baik itu nanti di dalam passage-nya mau jamak kah konteksnya, tapi di sini tetap kita kasih kata yang betul-betul bentuknya singular. Contohnya adalah water, advice, information, dan sebagainya itu tidak memiliki bentuk jamak. Jadi harus sering-sering lihat di kamus lagi. Itu saja untuk hari ini. See you on the next video. Bye-bye.